Dunia voli tengah menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perekrutan Megawati Hangestri Pertiwi oleh klub kasta kedua Liga Voli Turki, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Manisa BBSK, bukan hanya menciptakan kehebohan di kalangan penggemar, tetapi juga menarik perhatian para legenda voli dunia. Salah satunya adalah Regla Torres Herrera, legenda besar asal Kuba, yang 3 kali meraih medali emas Olimpiade dan dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah oleh FIVB. Torres, yang biasanya jarang berkomentar soal pemain aktif, kali ini mengaku terkejut dengan besarnya dampak kehadiran Megawati di Turki. Mau tahu info berita menarik lainnya? Tonton terus video ini. Mari kita bahas. Dalam wawancara eksklusif dengan media olahraga Turki Sport Volley, Regla Torres menyebut fenomena Megawati sebagai sesuatu yang belum pernah dia lihat selama puluhan tahun berkecimpung di dunia voli. Saya sudah melihat banyak bintang besar lahir, Mireya Lewis, Giba, Kim Yeon Kong, Juting. Tapi efek Megawati ini berbeda. 2 musim di Korea saja sudah cukup membuatnya jadi ikon internasional. Sekarang dia datang ke Turki, ke klub kasta kedua pula, dan tiba-tiba seluruh dunia membicarakannya. Ini bukan hype biasa, ini sesuatu yang nyata, ujar Regla Torres dengan nada serius. Menurut Regla, yang membuat Megawati istimewa bukan hanya kemampuan menyerangnya yang eksplosif, tetapi juga daya tarik unik yang membuat fans dari berbagai negara merasa terhubung dengannya. Sebelum kedatangan Megawati, Manisa BBSK hanyalah klub yang jarang masuk headline media besar di Eropa, apalagi Asia. Namun sejak pengumuman resmi perekrutan Megawati, media internasional mulai meliput perkembangan klub tersebut. Tagar seperti hashtag Megawati in Turkiye bahkan sempat trending di media sosial, membuat banyak penggemar Turki penasaran dengan bintang asal Indonesia itu. Kita sedang berbicara tentang klub kasta kedua yang tiba-tiba mendapatkan sorotan global. Fans di Kuba bahkan mengirim pesan ke saya, menanyakan siapa Megawati ini dan bagaimana dia bisa menciptakan kegilaan seperti itu. Ini fenomena langka, kata Regla. Hadiran Megawati di Turki bukan hanya tentang satu pemain yang pindah klub. Ini tentang bagaimana seorang atlet dari Indonesia mampu mengguncang panggung internasional dan memaksa dunia melihat potensi baru dari wilayah yang sebelumnya jarang dilirik. Jika prediksi Regla Torres menjadi kenyataan, maka Megawati tidak hanya akan menjadi pilar penting bagi Manisa BBSK, tetapi juga simbol kebangkitan pemain Asia Tenggara di kancah voli global. Satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju ke Turki, menanti apakah fenomena Megawati ini akan benar-benar menjadi babak baru dalam sejarah dunia voli. Di sisi lain, pelatih timnas voli putri Indonesia, Octavian, mengaku sampai memohon Megawati Hangestri jelang tampil di CAV League 2025. Hal ini diungkapkan langsung oleh Octavian saat diwawancarai oleh awak media di acara pelepasan timnas voli putri Indonesia yang berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor pada Selasa, 29 Juli 2025. Saat itu pelatih yang akrab disapa Coach Oak saat ditanya soal evaluasi jelang SCAV League 2025 setelah melakukan perombakan pemain serta tampil di AVC Nations Cup 2025 hingga Moji Volley Cup 2025. Coach Oak mengatakan bahwa anak asuhnya sudah mengalami perkembangan performa, apalagi dengan adanya amunisi tambahan yakni Megawati Hangestri serta Arsela Nuari sebagai oposit dan Asih Titi Pangestuti selaku middle blocker. Pelatih juga mengatakan bahwa sebelumnya timnas putri kekurangan sosok bomber, namun hadirnya Megawati diharapkan bisa menambal kekurangan tersebut.
Hal ini membuat pelatih meminta Megawati untuk menjaga kondisinya dan diperbolehkan tidak melakukan latihan keras demi bisa menjaga fisiknya agar tidak terjadi cedera lebih serius. Di Avisi Nations Cup 2025 kita persiapan minim. Materi pemain juga gada bomber, kata Octavian kepada awak media. Kalau saya lihat luar biasa di defense dan receive juga sudah bagus. Kita memang perlu bomber, makanya kenapa saya ke Mega tolong saya sembuh dulu. Kamu gak usah latihan segala macam penguatan karena kita butuh bomber. Tambah Coach Uk. Sehingga dirinya berharap bahwa kehadiran P-Volley berjuluk Megatron tersebut bisa membuat tim makin solid lagi. Mudah-mudahan adanya Mega, tim ini tambah solid lagi. Kita defend bagus. Cuman untuk menjadikan poin itu kita perlu kalau dalam statistik itu 2 atau 3 kali melakukan itu baru poin 1. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Mega atau Arcela kita dapat counter segala macam langsung poin. Itu harapannya. Tukasnya lagi. Sementara itu, Megawati Hangestri mengungkapkan bahwa sejatinya kondisinya belum 100% pulih dari cedera. Namun dirinya tetap berharap bisa tampil maksimal. Belum 100% juga, tapi saya berharap semaksimal mungkin main SEA V-League 2025, tutur pemain Manisa BBSK tersebut. Timnas Voli Putri Indonesia sendiri ditargetkan menjadi runner-up di SEA V-League 2025 yang dimulai pada akhir pekan ini. Di sisi yang berbeda, kedekatan Megawati Hangestri dan pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin sudah menjadi rahasia umum bagi volley-mania di Korea dan tanah air. Bukan cuma tangisi kepergian Megawati Hangestri saat mengantarkan pulang ke Indonesia di Bandara Incheon 10 April 2025. Lebih dari itu, pelatih termuda V-League itu juga sampai rela terbang jauh dari Korea untuk ke Indonesia, Surabaya, Jawa Timur demi menghadiri resepsi pernikahan Megawati Hangestri dan Dio Novandra. Kehadiran Ko Hee-jin ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa hubungan mereka bukan hanya sekedar pemain dan mantan pelatih. Hal itu juga menimbulkan spekulasi bahwa Megawati Hangestri akan comeback ke Red Sparks. Meski saat ini Megawati Hangestri sudah resmi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Turki, Manisa BBSK. Tapi muncul teori di kalangan para fans bahwa Megatron akan comeback ke Red Sparks. Sebab saat perpisahan, Mega sempat menyampaikan pesan terakhir kepada Ko Hee-jin. Kilas balik, Red Sparks kini sudah punya sosok pengganti Megawati Hangestri untuk posisi opposite speaker. Adalah Elisa Zanet, terpilih untuk mengisi slot pemain asing dalam tryout KOFO pada Mei lalu. Otomatis, pevoli asal Italia itu akan menjadi suksesor Megawati Hangestri. Tantangan pertama bagi Zanet adalah pertama kalinya main di luar Italia sejak debutnya tahun 2011. Meskipun ada ekspektasi yang tinggi terhadap Zanet di lapangan, tapi nyatanya pada penampilannya dalam uji coba hari pertama dan kedua disebut biasa-biasa saja. Saya pernah mendengar bahwa Elisa Zanet tidak sebagus yang diharapkan. Namun, saya pribadi tidak pernah berpikir seperti itu. Saya puas dengan naluri, fisik, dan kepribadiannya dalam bermain bola voli, ujarnya dilansir dari Naver. Selain itu, Ko Hee-jin percaya dengan kemampuan pemain asal Italia, mengingat punya liga yang sangat elit juga di dunia. Pemain Italia punya kemampuan. Elisa Zanet khususnya telah bermain di liga domestik selama 10 tahun. Saya dapat memastikan bahwa ia masih memiliki kemampuan melompat yang bagus. Ketika saya menonton videonya bermain di Istanbul, ia tampak lebih baik lagi. Sambungnya.